Santapan Harian, Senin, 25 September 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasalnya yang ke-23, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu ya Yesus, mampukanlah kami untuk memahami kebenaran firman-Mu dan melakukan dalam keseharian kami. Di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. Yehezkiel 23 ayat 1-10. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohola berzina, sedang ia aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa. Semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka. Semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia berahi dan dengan berhala-berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya, dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Oleh sebab itu aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia berahi. Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap, dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan, sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya. Sahabat Santapan Harian, bagaimana perasaan orang tua jika mendapati anak mereka hidup dalam dosa perzinahan? Tentu saja sedih, kecewa, dan marah. Tak terbayangkan sejak kecil diberi kasih sayang melimpah serta diberi pendidikan yang baik, ternyata setelah besar hidup dalam kemelut dosa perzinahan. Hati siapa yang tahan melihat ini? Demikian juga dengan Allah. Dia murka kepada 2 bangsa miliknya yang telah melakukan perzinahan rohani. Allah berfirman kepada Yehezkiel melalui perumpamaan 2 orang perempuan dari satu ibu yang suka melakukan perzinahan. Nama perempuan itu Ohola dan Oholiba. Ohola dan Oholiba digambarkan sebagai 2 bangsa besar kepunyaan Allah. Ohola mewakili Israel, sedangkan Oholiba mewakili Yehuda. Keduanya berubah menjadi tidak setia kepada Allah. Bangsa yang diharapkan dan dijadikan umat kesayangan Allah telah dibebaskan dari Mesir untuk menyembah Dia saja, namun kini menjadi bangsa yang menyembah Allah bangsa Asyur. Mereka mencampurkan budaya serta penyembahan mereka. Mereka menyembah patung dan dewa bangsa Asyur.
Itulah yang membuat Allah murka sehingga membiarkan bangsa Asyur menindas mereka. Bangsa Israel dan Yehuda sudah melupakan kebaikan, kasih setia dan pertolongan Allah. Berkali-kali mukjizatnya ditunjukkan agar mata mereka terarah kepada Allah yang besar dan ajaib, yang adalah pemilik hidup mereka. Tetapi tampaknya pengalaman rohani di masa lalu tak cukup membuat hati mereka benar-benar berpaut kepada Allah. Mereka bahkan sengaja melupakan perjanjian yang Allah buat dengan nenek moyang mereka. Setia kepada Allah bukan diukur dari satu masa kehidupan kita. Kesetiaan kepada Allah adalah proses perjalanan seumur hidup. Kita diingatkan untuk tidak mendukakan dan tidak menduakan Allah. Perzinahan jasmani dan perzinahan rohani sama-sama dosa yang tidak Allah sukai dari anak-anaknya. Marilah terus mengingat kasih setia Allah dan pertolongannya yang telah diberikan kepada kita pada masa lampau agar kita bisa setia selamanya. Mari kita berdoa. Kami milik-Mu ya Tuhan, ajarilah kami artinya. Seluruhnya dalam kasih dan kesetiaan, mengabdi sepenuhnya, berserah dalam sukacita dan taat tanpa syarat kepadamu. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.